namanya salawat, meskipun surga dan seisinya menjadi tandingannya, tidak mampu menandingi mahalnya, luar biasanya, istimewanya salawat kepada Nabi Yuna Muhammad. Maka alhamdulillah luar biasa, pada malam hari ini Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hambanya umat Nabi Muhammad yang lisannya basah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kenikmatan salawat ini, kenikmatan maulid ini terus Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu taufik yang pertama. Itu hidayah yang pertama. Taufik yang kedua, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita untuk merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Orang banyak bilang, "Beb, maulid itu kan gak ada dalilnya. Maulid itu kan gak ada ayat Qur'annya. Maulid itu kan gak ada hadisnya. Maulid itu kan gak ada manfaatnya." Tahu gak, Beb, maulid itu hukumnya bid'ah. Makanya ngaji, enak aja lo bilang maulid Nabi bid'ah, enak aja lo bilang salawat bid'ah, salam bid'ah. Allah katakan di dalam Al-Quran tentang perihal peringatan maulid Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Lantang Allah katakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka umat muslim, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian berbahagia, kata Allah. Kita dikasih anugerah sama Allah, bahagia enggak? Bahagia enggak? Dikasih jodoh, bahagia enggak? Dikasih rezeki, bahagia enggak? Dikasih rumah baru, bahagia enggak? Dikasih mobil baru, bahagia enggak? Makanya ada yang namanya tasyakuran, ada yang namanya hajatan. Punya rumah baru, hajatan rumah. Punya mantu baru, hajatan nikahan. Punya apa baru, kita dianjurkan untuk syukuran. Karena memang kita dianjurkan oleh Allah untuk berbahagia akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Urusan anugerah, urusan nikmat sudah jelas. Yang kedua nih yang jadi pertanyaan, Allah suruh kita berbahagia dengan rahmatnya, Allah suruh kita bahagia dengan kasih sayangnya. Yang menjadi pertanyaan, yang dimaksud dengan rahmat ini apa? Siapa rahmat ini? Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya Durrul Mansur, beliau menjelaskan ayat ini dengan tafsiran ayat yang lain. Yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak utus kamu wahai Muhammad terkecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi Nabi Muhammad rahmat atau bukan? Jawab, Nabi Muhammad rahmat atau bukan? Nabi Muhammad rahmat Allah bukan? Saya tambahin, itu ayat Qur'annya. Hadisnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhda." Kata Nabi, saya ini adalah rahmat yang Allah tebar luaskan seluruh penduduk alam semesta. Jadi sampai sini jelas enggak? Jelas enggak? Jadi yang dimaksud dengan rahmat di sini siapa? Yang dimaksud dengan rahmat di sini siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan ada orang datang-datang umat Nabi, enggak kenal Nabi, tidak tahu perjuangan Nabi, tidak tahu pengorbanan Nabi, terus dia bilang maulid bid'ah, kira-kira pantas enggak? Pantas enggak? Itu yang pertama. Maulid ini perintah dari Allah, Bu. Allah katakan dalam Al-Quran kita disuruh bahagia dengan rahmatnya Allah. Dan kita sudah tahu yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita disuruh ngadain maulid? Kenapa kita disuruh memperingati hari kelahiran Nabi? Karena yang memperingati kelahiran Nabi
Yang merayakan maulid bukan orang Taman Cikande, bukan. Yang merayakan maulid bukan orang Indonesia, bukan. Yang merayakan maulid adalah Allah Subhanahu. Di dalam Maulid Ad-Diba dijelaskan bagaimana kondisi ketika Nabi Muhammad lahir ke muka bumi, bagaimana luar biasanya penyambutan hari raya, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai menjelaskan tentang waktu kelahirannya Nabi Muhammad SAW yang menjadi panitia penyambutan hari kelahiran Nabi, yang menjadi ketua panitia bukan manusia, bukan makhluk, yang menjadi panut, yang menjadi pemimpin, yang menjadi pemimpin penyambutan kelahiran Nabi langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Maulid Diba? Ya Jibril nadi fi sairil makhluqat, wahai Jibril, serukanlah kepada seluruh makhluk min ahlil ardi was samawat, makhluk bumi dan makhluk langit, bitahani wal bisyarat, sampaikan kepada mereka bahwa aku Allah akan berikan kabar gembira, aku Allah akan berikan anugerah. Kenapa? Fa innan nural masun, cahaya yang selama ini aku simpan, wasirral maknun, rahasia yang selama ini tersimpan, alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya, ini cahaya aku ciptakan sebelum seluruh segala sesuatu aku ciptakan. Ini rahasia aku ciptakan sebelum langit dan bumi aku ciptakan, kata Allah. Siapa yang dimaksud cahaya ini? Siapa yang dimaksud rahasia ini? Rahasia dan cahaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabiyuna Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir pada malam 12 Rabiul Awal, keluarlah bayi mungil, satu jasad yang suci dari rahim yang suci, yang bersambung kepada rahim yang suci, suci kepada suci, suci kepada suci, keluar dari rahimnya Siti Aminah. Bagaimana kondisi bumi pada saat itu, bagaimana kondisi alam semesta pada saat itu ketika lahir Nabiuna Muhammad. Allah katakan, dikatakan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam maulidnya, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara, tatkala lahir Nabi Muhammad SAW bergetar arsy-Nya Allah, singgasananya Allah bergetar menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ, wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, singgasananya Allah bertambah wibawanya, bertambah keagungannya, bertambah kemuliaannya. Di mana Allah katakan di dalam hadis qudsinya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a." Orang yang pertama aku ciptakan sampai orang yang terakhir aku ciptakan, semuanya beribadah kepadaku. Tidak ada satupun dari mereka yang berbuat maksiat kepadaku. Allah katakan, apakah perlakuan mereka mampu menambah keagunganku? Allah bilang, tidak sama sekali. Aku Allah Maha Agung, aku Allah Maha Mulia, aku Allah Maha Terhormat. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, singgasana Allah bertambah kehormatannya, bertambah kewibawaannya, bertambah kemuliaannya karena lahirnya Nabiuna Muhammad SAW. Tidak sampai di situ. Ketika lahir Nabi Muhammad, wamtala'atis samawatu anwara, langit-langitnya Allah dipenuhi dengan cahaya. Gimana enggak penuh cahaya? Panitia penyambutannya para malaikat, seluruh malaikatnya Allah, tentara-tentaranya Allah, Allah turunkan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad.
Tidak sampai di situ. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Bumi dan langitnya Allah digemuruhkan dengan suara takbir, digemuruhkan dengan suara tahlil, digemuruhkan dengan suara tahmid. Kalau tadi kita takbir, itu yang takbir manusia. Kalau tadi kita bicara alhamdulillah, yang baca tahmid manusia. Kalau tadi kita salawat, yang baca salawat manusia. Ini yang baca takbir, yang baca tahmid, yang baca tahlil, yang baca salawat mengiringi kelahiran Nabi. Para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang merayakan hari kelahiran Nabi itu bukan kita. Nabi nggak butuh dirayakan, Nabi nggak butuh dibacain salawat. Kita yang butuh. Kita yang butuh membalas cinta Nabi, kita yang butuh mendapatkan cinta Nabi. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Yang perintahkan baca salawat siapa? Yang perintahkan baca salawat siapa? Yang perintahkan baca maulid siapa? Yang perintahkan kirim salam buat Nabi siapa? Yang pertama kali baca salawat buat Nabi siapa? Yang memperingati hari kelahiran Nabi siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli barik alaihi. Saya mau takbir tadinya, cuma kalau saya takbir takutnya nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang memviralkan maulid, yang memviralkan salawat itu sudah jelas Allah subhanahu. Nah, kalau Allah baca maulid, kalau Allah kirim salawat, kalau malaikat memperingati maulid Nabi, kita umatnya Nabi, kita kesayangannya Nabi, kita kecintaannya Nabi, lebih wajib untuk mengirimkan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Kita lebih wajib untuk membalas jasa Nabi Muhammad. Kalau kita pilih, kalau kita baca sejarah, kita baca tentang peristiwa-peristiwa peperangan Nabi, kita usahanya gak ada apa-apa Bapak Ibu sekalian buat Nabi. Usaha kita buat Nabi gak ada, yang ada kita yang bikin Nabi capek, kita yang bikin Nabi sakit, kita yang bikin Nabi sedih. Kalau dulu para sahabat Nabi, mereka nggak sudi atas satu jarum yang menusuk kaki Nabi. Mereka akan pasang nyawa dan raga mereka korbankan untuk membela Nabi Muhammad. Satu jarum saja menyentuh tubuh Nabi, mereka tidak sudi. Nyawa dan raga mereka, harta jabatan mereka korbankan untuk perjuangan Nabi. Lah kita umat akhir zaman ini kurang ajar sama Nabi. Jangankan buat nusuk jarum di kaki Nabi, kita ngasih hadiah buat Nabi, kirim sholawat buat Nabi aja jarang. Kalau sahabat gak sudi kakinya ditusuk dengan satu jarum, kita yang kita tusuk bukan kakinya, yang kita tusuk bukan badannya, yang kita tusuk bukan kepalanya. Setiap hari kita tusuk hatinya Nabi Muhammad. Hati Nabi yang kita tusuk setiap hari. Kita umat yang gak tahu diri, kita umat yang gak tahu syukur. Nabi Muhammad pernah Pak Bu, Nabi Muhammad satu malam sholat dari malam sampai pagi, sampai di setiap gerakan sholatnya terdengar suara gemeretak. Sayyidah Aisyah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya dengar suara gemeretak dari dalam tubuhmu bagikan tulang belulang yang patah. Ini suara apa ya Rasul? Akhirnya selesai sholat, Nabi Muhammad buka lipatan sarungnya, dikeluarkan rupanya ada 7 batu yang terikat di dalam sarung Nabi. Orang Arab dulu itu kalau misalkan mereka nggak makan, mereka nahan makan, mereka taruh batu di dalam perut supaya rasa sakit kelaparan itu nggak kerasa karena sudah ketahan dengan batu. Ini ada 7 batu yang terikat di sarungnya Nabi. Artinya apa? 7 hari 7 malam Nabi belum makan dan minum Pak. Nabi nggak makan 7 hari 7 malam, dihabiskan waktunya untuk sujud di hadapan Allah.
Aisyah bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, cukup ya Rasul. Sudah ya Rasul, engkau maksum. Allah sudah jauhkan engkau dari segala macam dosa. Mustahil jasadmu disentuh oleh api neraka. Pastilah kau akan masuk ke dalam surga Allah." Lihat bagaimana jawaban Nabi. Bagaimana jawaban orang yang di dalam hatinya hanya ada umatnya. Nabi bilang sama Aisyah, "Wahai Aisyah, seandainya aku tidak sujud, seandainya aku tidak taubat, seandainya aku tidak istighfar, maka siapa yang akan menambal dosa-dosa umatku? Siapa yang akan menambal maksiat-maksiat umatku?" Bu, Pak, kita yang maksiat, Nabi yang taubat. Kita yang buat dosa, Nabi yang baca istighfar. Kita yang bajingan, Nabi yang minta ampun sama Allah. Cinta orang tua kita nggak ada apa-apanya sama cintanya Nabi. Cinta anaknya kita nggak ada apa-apanya sama cintanya Nabi. Kita dari kecil nih diajarin kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang. Bohong. Ibu di hari kiamat bakal lari dari anaknya. Bapak di hari kiamat akan lari dari anaknya. Anak di hari kiamat akan lari dari bapak ibunya. Kok bisa jelas Allah katakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di hari itu nanti, di hari kiamat nanti Pak, yang demi Allah nih, saya yang berhadapan dengan bapak, saya yang berhadapan dengan ibu, wallahi kita akan hadapi hari kiamat tersebut. Di hari itu bapak akan lari dari anaknya, ibu akan lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, saudara lari dari saudarinya, sahabat lari dari sahabatnya. Semuanya akan mengatakan nafsi, nafsi, saya, kamu. Jangan lagi kita, para nabi, para rasul. Nabi Adam bilang nafsi, nafsi. Nabi Musa bilang nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim bilang nafsi, nafsi. Nabi Isa bilang nafsi, nafsi. Semuanya bakal bilang saya, kamu. Karena memang luar biasa, Bu. Nanti di hari kiamat, di atas kepala kita, kata Nabi SAW, matahari dekatnya dengan kepala manusia godromil. Itu 1 mil panjangnya, 1 mil jaraknya. 1 mil yang kita fahami itu 1000 kilo. Tapi kalau kita buka tafsir yang menjelaskan hadis tersebut, yang dimaksud dengan mil di sini bukan mil hitungan masafah, bukan mil hitungan jarak. Yang dimaksud dengan mil di sini adalah alat untuk kita pakai celak mata. Tahu? Kita pakai celak mata, tahu celak mata? Tahu sifat? Nah, itu batang panjangnya yang kita pakai buat nyelain mata, itu namanya mil. Jadi dekatnya matahari di atas kepala itu sedekat celak mata. Dan ingat, bukan satu matahari buat bareng-bareng, bukan. Satu kepala, satu matahari. Sekarang kita ke Afrika Selatan, kita berdiri di padang pasir yang jaraknya itu matahari jutaan mil, kira-kira kita kuat apa enggak? Kuat enggak? 1 jam kita berdiri di tengah padang pasir, tengah matahari bolong, kuat enggak? Ini nanti di hari kiamat, sudahlah di atas kepala satu orang satu matahari. Ini yang ada di bawah kita, yang kita injak itu bukan tanah, bukan. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah, yang diinjak ini nanti Allah akan ciptakan dari perak. Jadi matahari memantul dengan cahaya perak dari bawah, sehingga panasnya itu sangat luar biasa. Pantas kalau orang tua lari dari anaknya, Nabi lari dari umatnya. Pada saat kondisi seperti ini, sebagian dari mereka nanti ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pusar, ada yang tenggelam sama keringatnya. Di saat semua umat dalam kondisi kebingungan, Bu, wallahi, demi Allah, Bapak, demi Allah, kondisi itu akan kita datengin, akan kita hadapi sama-sama.
pada saat kondisi seperti itu, ketika semua orang kebingungan, orang ketakutan, semua umat dari umat Adam sampai umat Nabi Muhammad akan datang ke nabi-nabi, para ulul azmi, datang ke Nabi Musa. Nabi Musa bilang saya, datang ke Nabi Isa bilang saya. Semuanya nggak ada yang mau bantuin kita, sampai akhirnya Nabi Isa bilang, coba kalian datang ke Muhammad, coba kalian cari Muhammad. Dia adalah Sayyidul Anbiya, dia pemimpin para nabi. Boleh jadi dia akan bisa meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya semua umat dari umat Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad jalan mencari-cari Nabi Muhammad. Rupanya ketika dicari Nabi Muhammad tidak ada, Bu. Dicari Rasulullah tidak ada, Bapak. Kemana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sebelum didatangi oleh umatnya, ternyata Nabi Muhammad didapati sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud Nabi Muhammad di hadapan Allah. Hanya 2 kalimat yang terlontar dari lisan Muhammad. Apa yang Muhammad katakan? Muhammad bilang, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah umatku, ya Allah. Ya Allah umatku, ya Allah. Allah katakan kepada Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ta, minta Muhammad akan aku berikan. Wasfa'tu syafa', berikanlah syafaat, aku akan terima syafaatmu wahai Muhammad. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi mendengar jawaban Allah? Turun Nabi Muhammad mencari-cari umatnya, bagikan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Muhammad bin Abdullah tidak meninggalkan padang mahsyar terkecuali betul-betul telah dipastikan seluruh umatnya dalam kondisi selamat. Pindah ke yaumul hisab, setiap dari umatnya akan dihisab oleh Allah. Sekecil apapun harta, sekecil apapun benda yang kita miliki akan dihisab oleh Allah. Muhammad pada saat itu menangis, hanya melihat kondisi umatnya yang lagi-lagi hisabnya penuh dengan keharaman, hisabnya penuh dengan riba. Namun Muhammad tidak berani meninggalkan hisab. Sampai pindah ke hari pertimbangan. Di hari pertimbangan Nabi Muhammad tidak tinggalkan hari pertimbangan sebelum betul-betul semua umatnya selamat. Sampai di Siratal Mustaqim. Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan ketika Nabi Muhammad lewat ke Siratal Mustaqim, Nabi Muhammad sempat meminta tolong kepada Jibril untuk bolak-balik turun ke neraka, naik lagi ke jembatan, turun lagi ke neraka, naik lagi ke jembatan. Apa yang Nabi lakukan? Ketika umatnya jatuh ke api neraka, turun Nabi Muhammad untuk menolong umatnya. Jatuh lagi umatnya, turun lagi Nabi Muhammad. Sampai di depan pintu syurga, yang syurga tidak Allah buka sebelum Muhammad dan umatnya masuk ke dalam syurga. Di depan syurga Nabi Muhammad masih menangis memikirkan kondisi umatnya. Ada orang tua kita begitu, ada anak kita begitu. Orang tua anak yang menjadi sebab orang tuanya masuk neraka. Na'udzubillahi min. Tapi cintanya Nabi Muhammad sampai di hadapan pintu syurga, Nabi Muhammad gak pernah lupa sama kita. Nabi Muhammad gak pernah lalai sama kita. Diingat betul-betul satu persatu wajah umatnya yang pernah memiliki lisan basah dengan sholawat kepada Nabi. Sampai-sampai nanti di hari pertimbangan ada satu umatnya yang amal maksiatnya lebih berat dari amal ibadahnya. Akhirnya ini umat seperti biasa, dia cari nabinya. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, syafa'atak ya Rasulullah, pertolonganmu ya Rasulullah, pertolonganmu ya Habibullah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi merogoh kantongnya, dikeluarkan dari kantongnya satu sobek kertas. Maka kertas ini Nabi berikan kepada umat yang meminta syafaat tersebut. Wahai umatku, taruh sobekan kertas ini di atas amal baikmu, di atas timbangan amal solehmu. Akhirnya itu cabik kertas, Pak, Bu, dibawa sama ini umat, ditaruh di atas amal baiknya. Rupanya itu amal baik, amal soleh yang yang tadinya lebih ringan daripada dosa menjadi lebih berat karena berkah satu sobekan kertas yang Nabi berikan kepadanya. Maka ketika kertas tersebut dibuka,
oleh umat tersebut dilihat tertulis di dalamnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rupanya sobekan kertas tersebut adalah satu solawat yang pernah dilantunkan oleh umat tersebut dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gak pernah ninggalin kita, Pak. Nabi gak pernah ninggalin kita, Bu. Sampai-sampai Nabi Muhammad sakaratul maut, nego-menego, tawar-menawar dengan Allah tentang kondisi kita, keselamatan kita nanti di hari kiamat. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sakaratul maut? Datang Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah katakan kepadamu, sepertiga umatmu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Seharusnya bahagia, seharusnya senang, tapi lihat bagaimana kondisi Nabi. Menangis Nabi Muhammad dengan tangisan yang dahsyat, seraya mengatakan kepada Jibril, Jibril, kalau sepertiga umatku masuk ke dalam surga tanpa hisab, kemudian sisanya kemana wahai Jibril? Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sisanya akan masuk surga melalui hisab di api neraka. Tambah jadi nangisnya Nabi. Nabi katakan kepada Jibril, Jibril, aku tidak ingin meninggalkan dunia sebelum betul-betul seluruh umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui hisab. Sampai akhirnya Jibril naik ke atas mengatakan kepada Allah, ya Allah, Muhammad gak mau dicabut nyawanya ya Allah. Muhammad tidak sudi kalau ada umatnya masuk ke dalam neraka ya Allah. Maka Allah katakan kepada Jibril, Jibril, kasih tahu sama Muhammad, kalau begitu setengah dari umatnya akan masuk surga tanpa hisab. Dikasih tahu sama Jibril apa yang terjadi, makin jadi tangisan Nabi Muhammad SAW. Setengahnya kemana Jibril? Setengahnya masuk surga, setengahnya kemana? Maka Jibril mengatakan dengan jawaban yang sama, sisanya akan melalui neraka ya Rasulullah. Ya Jibril, aku tidak ingin meninggalkan dunia sebelum betul-betul seluruh umatku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Jibril kepada Allah, ya Allah, Muhammad tidak sudi, Muhammad tidak ridha satu umatnya masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Basyirhu ya Jibril, sampaikan kabar gembira kepadanya wahai Jibril, innahu awwalun nas yaumal qiyamah idza bu'idhu. Dia adalah orang yang pertama kali aku bangkitkan nanti di hari kiamat. Wa sayyiduhum idza jumi'u. Dia adalah pemimpin dari seluruh makhluk yang ada nanti di hari kiamat. Sampaikan kabar gembira kepadanya wahai Jibril, fa innal jannata muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatu. Surga dan seisinya aku haramkan untuk dimasuki oleh umat-umat sebelum umat Muhammad, terkecuali seluruh umat Muhammad telah terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad luar biasa, Bu, kepada kita. Pengorbanannya Nabi Muhammad tidak ada balas budinya. Siapapun dia tidak mampu membalas pengorbanan Nabi. Bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun kita berkorban, tidak mampu membalas korbannya Nabi Muhammad untuk kita.